Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-16 yaitu pendahuluan atau introduksi. Nah, pada materi ini mengapa kita harus mengambil modul ini? Nah, pada modul ini yaitu kita telah sampai pada modul terakhir dalam kursus switching, routing, dan wireless essential. Kursus ini memberikan kita pengetahuan dan keterampilan mendalam yang kita butuhkan untuk menyiapkan switch dan router. Pada jaringan kita yang sedang berkembang, kita benar-benar ahli dalam administrasi jaringan. Namun, apa yang menjadi administrator jaringan yang baik menjadi administrator yang hebat, kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif, cara terbaik untuk memperoleh keterampilan memecahkan masalah jaringan sederhana aja, selalu memecahkan masalah. Nah, dalam modul ini, kita akan memecahkan masalah router, statik, dan default. Ada pemeriksaan sintaks, pelacak paket, dan lab praktik tempat kita dapat mengasah keterampilan memecahkan masalah. Nah, pada apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Nah, judul modul ini itu memecahkan masalah router, statik, dan default. Tujuannya modul ini itu memecahkan masalah konfigurasi router, statik, dan default. Nah, pada judul atau topiknya yaitu memproses paket dengan router statik. Tapi tujuannya itu kita menjelaskan bagaimana router memproses paket ketika router statik dikonfigurasi. Judul yang kedua atau topiknya itu memecahkan masalah konfigurasi router statik dan default event respond. Tujuannya itu kita harus pecahkan masalah umum konfigurasi router statik dan default. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada satu atau dua kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah static route and packet forwarding. Before diving into the troubleshoot portion of this module, this topic provides a brief review of how packets are forwarded in static route. In the figure, click play to see an animation where PC1 is sending a packet to PC3. The following describe the packet forwarding process with static route as demonstrated in the animation. 1. PC1 terhubung ke switch pada jaringan 17.2.16.3.0/24 yang terhubung ke router 1 melalui interface Gigabit Ethernet 000. Router 1 terhubung ke router 2 pada jaringan 1172.16.2.0/24 melalui serial 010. Router 2 terhubung ke router 3 pada jaringan 192.168.1.0/24 melalui serial 001. PC3 terhubung ke switch pada jaringan 192.168.2.0/24 yang terhubung ke router 3 melalui interface Gigabit Ethernet 000. Jadi paket masuk, jadi proses pengiriman paket dengan static route. Jadi PC1 mengirim paket ke PC3. Paket tiba di interface Gigabit Ethernet 000 dari router 1. Router 1 tidak memiliki rute spesifik tujuan 192.168.2.0/24 sehingga menggunakan default static route. Pengiriman dari router 1 ke router 2. Router 1 mengekapsulasi paket dalam frame baru. Karena link ke router 2 adalah koneksi point to point, router 1 menggunakan alamat all first broadcast pada layar 2 sebagai tempat alamat tujuan. Frame dikirim melalui interface serial 010 dan paket tiba di interface serial 010 dari router 2. 3. Proses routing di router 2. Membuka enkapsulasi frame dan mencari rute ke tujuan. Router 2 memiliki static route menuju 192.168.2.0/24 yang mengarah ke interface serial 011.
Router 2 kembali mengenkapsulasi paket dalam frame baru dengan alamat tujuan layer 2 all first dan mengirimkan frame melalui interface serial 011. Pengiriman dari router 2 ke router 3. Paket tiba di interface serial 011 dari router 3. Router 3 membuka enkapsulasi frame dan menemukan rute yang terhubung langsung ke jaringan 192.168.2.0 melalui interface Gigabit Ethernet 000. Lalu ada proses ARP untuk 192.168.2.10 alamat IP PC3 untuk mendapatkan alamat MAC tujuan di layer 2. Jika tidak ada entry ARP, R3 mengirimkan permintaan RRP keluar dari interface Gigabit Ethernet 000 dan PC3 merespon dengan alamat MAC-nya. Pengiriman dari router 3 dan PC3. Di router 3 mengenkapsulasi paket dalam frame baru dengan alamat MAC dari interface Gigabit Ethernet 000 sebagai alamat sumber layer 2 dan alamat MAC dari PC3 sebagai alamat tujuan layer 2. Frame dikirim keluar dari Gigabit Ethernet 000 menuju PC3. Paket tiba di network interface card pada PC3 yang kemudian memproses paket tersebut. Oke, selanjutnya adalah check your understanding packet processing with static root. Question number 1, refer the exhibition true or false. Router 1 must encapsulate the received packet into the new frame before forwarding the R2. The question is true. True or false, R2 will forward frame to R3 with an all first layer to address. True. Refer to the exhibit. What action will R2 take to forward a frame if it does not have an entry in the RRP table to resolve a destination MAC address? Send an RRP request. Check the your answer. That's right. You have successfully identified the correct answer. The correct answer is true because router 2 is on a different L2 segment than PC1. R1 must be the encapsulate receive packet from PC1 and re-encapsulate them in the new L2 frame to forward to router 2. The correct answer is true. The point-to-point link between R2 and R3 uses the destination address of all first. R3 will send an RRP request to resolve the layer 2 address of the destination house. Oke. Kemudian di sini ada modul 16.2. 16.2. Hmm, Perubahan jaringan. Seberapapun baik kita mengatur jaringan, kita harus siap memecahkan masalah. Jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya berubah. Misalnya antar muka dapat gagal, atau penyedia layanan memutuskan koneksi. Tautan dapat menjadi terlalu jenuh, atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Lalu, di sini bila terjadi perubahan pada jaringan, konektivitas dapat terputus. Administrator jaringan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Untuk menemukan dan menyelesaikan masalah ini, administrator jaringan harus memahami berbagai alat untuk membantu mengisolasi masalah peruturan dengan cepat. Perintah untuk pemecahan masalah umum. Perintahnya seperti ping, pelacakan root, show root IP, terus show IP interface, dan show eh, CDP. Lalu di sini ada pemecahan masalah konektivitas. Kita menentukan root mana yang hilang adalah kok proses relatif mudah jika alat yang tepat digunakan secara metodis. Misalnya penggunaan di PC1 melaporkan bahwa ia tidak dapat mengakses sumber daya pada LAN R3. Hal ini dapat dikonfigurasikan dengan menentukan ping ke antarmuka jaringan.
Dan yang terakhir di sini ada pemeriksaan sintaks untuk memecahkan masalah root. Kini kita menggunakan R1, 192, 168. Kita menggunakan ping ya. Untuk ngeping interface dari router 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri, nama saya Melina, NPO 3758016, program studi teknologi rekasan. Di sini saya akan menjelaskan bagian modul 16, yaitu paket license, troubleshoot, status, and default routers yang akan dicek. Di sini dalam di sini yaitu kita memecahkan bagian masalah router statis dan default serta memperbaiki kesalahan yang terjadi atau yang ditemukan. Yang pertama itu ada pemecahan masalah router statis IPv4, yang kedua ada pemecahan masalah router statis IPv6, yang ketiga ada konfigurasi router IP statis IPv4, yang keempat ada konfigurasi router default IPv4, yang terakhir ada konfigurasi router statis IPv4. F6. Lalu ada bagian troubleshoot IPv4 and IPv6 statics and default routers, yaitu memecahkan masalah router statis dan default IPv4 dan IPv6. Di sini pada bagian pertama itu mengevaluasi operasi jaringan, bagian dua mengumpulkan informasi dan membuat rencana aksi atau merekam koreksi. Di sini bagian paket tracernya. Lalu selanjutnya yaitu apa yang dibelajar dari modul ini itu banyak. Oke, lalu troubleshoot IPv4 statics and default konfigurasi, itu memecahkan masalah konfigurasi router statik dan default IPv4. Di dalam jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya itu berubah, biasanya dari broadcast dapat gagal atau penyedia layanan memutuskan koneksi. Lalu tautan dapat menjadi terlalu jenuh atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Biasanya perintah ini memecahkan masalah IOC yang meliputi pertama yaitu ping, kedua pelacakan router, ketiga tampilan router IP, yang keempat tampilan ringkasan dari broadcast IP-nya, yang terakhir ada tampilan detail tentang CDP-nya. Lalu yang terakhir yaitu quiz, model quiz troubleshoot statics and default routers, yaitu memecahkan masalah statis, router statis dan default. Yes, that's